Yang kedua, bicara tentang Tuhan menjadikan baru, saya sampaikan pada malam hari ini. Yang kedua adalah ketika Tuhan turun ke dunia, yang sudah kita rayakan kemarin bulan Desember, tanggal 25 Desember kita bersama-sama merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Itu adalah peringatan bagaimana Allah firman turun ke dunia menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karya Tuhan turun ke dunia ini kita semua selama ini mengikuti bahwa tanggal 25 Desember adalah perayaan Natal. 25 Desember adalah kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi banyak kalangan yang meragukan itu. Bahkan di kalangan Kristen sendiri banyak yang meyakini karena pendapat ini keluar dari orang Kristen sendiri, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari, Sol Invictus, Dewa Matahari yang tak terkalahkan. 25 Desember adalah gereja mengikuti budaya kafir ketika bangsa Romawi, agama pagan yang menyembah Dewa Matahari merayakan kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember, kemudian diikuti, kasarnya dibajak oleh gereja. Apakah benar Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember adalah membajak kebiasaan kafir, agama pagan penyembah Dewa Matahari? Malam hari ini saya akan coba sampaikan ke Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan sampaikan catatan sejarah bahwa pendapat itu tidak benar. Pendapat 25 Desember lahirnya Dewa Matahari itu berkembang sekitar abad 18. Justru orang Kristen sendiri yang mengembangkan itu. Teolog Jerman menyatakan bahwa Natal adalah kelahiran Dewa Matahari. Dan dengan latah, hampir sebagian besar orang Kristen juga percaya itu. Kemudian banyak yang berpendapat yang penting itu bukan tanggalnya, yang penting itu Tuhan Yesus lahir di hati kita. Sama Bapak Ibu, saya juga berpendapat seperti itu beberapa tahun yang lalu. Yang penting Tuhan Yesus selalu hadir dalam hati kita, bukan tanggalnya. Itu memang pendapatnya orang beriman. Termasuk saya, mungkin beriman, tapi saya kurang belajar waktu itu. Saya pernah waktu mahasiswa dipercaya menjadi ketua senat, dan ketika perayaan Natal saya yang menentang perayaan Natal. Karena saya juga terpengaruh oleh pendapat itu. Natal itu tidak penting, tidak perlu dirayakan, enggak alkitabiah saya bilang. Teman-teman saya mengikuti saya. Tidak ada perayaan Natal, akhirnya kita mengumpulkan dana untuk disumbangkan gitu. Tapi bagaimana kekristenan mencatat bahwa Natal itu perlu dirayakan? Rasul Yohanes menyatakan setiap roh yang percaya bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia, tidak berasal dari Allah. Dan yang percaya dan yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus tidak berasal dari Allah adalah antikristus. Artinya Yohanes menekankan bahwa kedatangan Yesus ke dunia adalah memang manusia. Nah, kedatangan Tuhan dalam wujud kemanusiaannya, saya akan bukakan catatan sejarah Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Natal benar-benar terjadi pada tanggal 25 Desember. Karena sampai saat ini tidak ada dokumen sejarah satupun yang menyatakan Dewa Matahari lahir tanggal 25 Desember itu yang dinyatakan sebelum tahun 300 Masehi. Tidak ada.
Kapan itu Dewa Matahari dinyatakan lahir tanggal 25 Desember? Yaitu pada masa kekaisaran Julius Simurtat. Kenapa disebut Julius Simurtat, Bapak Ibu? Kaisar Julius ini bukan Julius Caesar ya, beda. Julius Simurtat disebut Simurtat karena Julius ini adalah kaisar penerus Kaisar Konstantin Agung. Yang sebelumnya sudah Kristen. Kaisar Konstantin inilah yang memfasilitasi terjadinya konsili Nisea tahun 325. Kaisar Julius disebut Simurtat karena dia dalam perjalanan waktunya dia menjadi murtad, tidak mengikuti iman kepercayaan orang tuanya, kembali ke agama pagan, penyembah Dewa Matahari, dan dia justru membajak kebiasaan gereja pada waktu itu, menyatakan bahwa Dewa Matahari lahir tanggal 25 Desember. Nah, catatan sejarah gereja jauh lebih tua dari kekaisaran Julius Simurtat ini. Saya punya catatan Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa tahun 126 Masehi, Paus Telesporus di Roma sudah merayakan Natal tanggal 24 malam tanggal 25. Jadi malam 25 Desember. Sudah dirayakan di Roma tahun 126. Kemudian tahun 160 Masehi, Theophilus juga sudah merayakan Natal di Kaisaria Israel. Kemudian baru dikanonkan secara terperinci. Jadi sudah kebiasaan perayaan Natal ini sudah dilanjutkan dari para rasul, muridnya para rasul, dan gereja mula-mula pada waktu itu pada tanggal 25 Desember pada waktu itu. Dan catatan kuno yang mengkanonkan kelahiran Yesus adalah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah membaca tentang dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum. Ini adalah dokumen gereja Koptik Mesir. Gereja Koptik ini adalah gereja yang didirikan oleh Rasul Markus. Ketika Rasul Markus setelah menemani Petrus di Roma, kemudian pergi ke Alexandria, Mesir, dan mendirikan gereja Koptik sampai dia menjadi syuhada di sana, mati syahid di Alexandria. Gereja Koptik ini masih eksis sampai sekarang. Dokumen Didaskalia Apostolorum ini ditulis tahun 189 Masehi. Salah satu catatan tentang Natal, dokumen ini mengatakan, saudara-saudaraku, tetapkanlah perayaan hari-hari besar kita, yaitu kelahiran junjungan kita, Yesus Kristus, setiap tanggal 25 bulan Kislev. Kislev ini adalah bulan Ibrani. Atau setara dengan tanggal 29 bulan Mesir Kia. Tanggal 29 bulan Mesir, artinya kalender Mesir. Nah, 25 Kislev ini sejajar dengan 25 Desember. Dokumen ini ditulis oleh Patriark Dimitrius yang pertama, yaitu Patriark Gereja Koptik waktu itu. Patriark itu kalau sekarang ya seperti Omeli, itu gembala jemaat. Gembala jemaat di Gereja Koptik Mesir di Alexandria mencatat itu. Kemudian dasarnya apa? Dasarnya adalah Bapak Ibu tentang tulisan Pavlius Josephus yang menyatakan Bait Allah dihancurkan pada tanggal 9 bulan Ab, sejajar dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Pavlius Josephus ini adalah sejarawan Yahudi tapi tidak percaya Tuhan Yesus, dia ahli sejarah saja. Nah, dokumen Yahudi tentang tata ibadah Yahudi namanya Megillot Tanit juga menyatakan persis yang dikatakan oleh Pavlius Josephus tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Bapak atau Patriark Demetrius ini menghitung dari catatan sejarah itu. Ketika Bait Allah dihancurkan pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, imam yang bertugas waktu itu adalah rombongan Yozarib. Jadi dalam 1 Tawarik 24 itu kan disebutkan
imam-imam dibagi dalam rombongan-rombongan itu. Jadi rombongan Syujarib adalah rombongan yang pertama. Tanggal 5 Agustus berarti minggu pertama waktu itu. Minggu pertama bulan Agustus. Tinggal ngitung mundur sampai ketemu Lukas 1 ayat 5 ketika Sakaria bertugas menjadi imam. Secara dalam Lukas 1 ayat 5. Sakaria masuk dalam rombongan Abia. Jadi rombongan ke-8. Tinggal dihitung mundur ketemu. Ketika pemberitaan malaikat kepada Sakaria itu jatuh pada bulan Tisri. Bulan Tisri adalah bulan kalender Yahudi sejajar dengan September. Kemudian Alkitab mencatat 6 bulan setelah pemberitahuan kabar kehamilan istri Sakaria Elisabet, malaikat mendatangi Bunda Maria 6 bulan setelah itu. Jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan sejajar dengan 25 Maret. Tinggal dihitung kehamilan manusia normal 9 bulan dari 25 Maret. Jatuh pada tanggal 25 Desember atau 25 Kislev. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dokumen-dokumen gereja ini meneguhkan kita bahwa apa yang kita jalani itu sebenarnya adalah benar apa adanya. Kenapa saat ini ada yang merayakan tanggal 7 Januari, 6 Januari oleh gereja-gereja ortodok? Jadi itu hanyalah penyesuaian kalender, karena kalender kita yang kita pakai ini adalah yang dikenal dengan kalender Masehi, itu ada kalender Gregorian dan kalender Julian. Julian itu yang paling tua. Yang kita pakai adalah kalender Gregorian, 25 Desember. Ketika penyesuaian dengan Masehi Julian jatuh pada tanggal 7 atau 6 Januari. Sama halnya ketika penyesuaian tahun Hijriah, perayaan Idul Fitri dengan Masehi, itu kan hanya penyesuaian seperti itu. Jadi catatan kuno gereja menyatakan bahwa Natal terjadi malam tanggal 25 Desember.